Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dari Bandung langsung dan baru selesai seminar bisnis syariah. Ini kita di malam Rabu ini bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati udara yang segar, untuk menikmati sholat maghrib, untuk menikmati zikir, menikmati sholawat, dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri. Di malam hari ini kita akan membacakan kitab Bidayatul Bidayah. Ya, insyaallah ini adalah cara kita, mudah-mudahan kita semakin meningkat iman kita. Kalau iman kita meningkat, gimana caranya? Ilmu kita harus ditambah. Nah, orang yang menuntut ilmu itu dicintai Allah dan ditingkatkan harkat derajatnya. Sahabat-sahabat, di malam hari ini di halaman 108 tentang menjaga lidah. Kenapa? Karena banyak sekali yang masuk ke neraka karena lidah kita. Apa saja yang membuat kita dimurkai oleh Allah dengan lisan kita ini. Sebelumnya mari kita sharekan supaya banyak teman-teman kita yang gabung. Kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatim wahdinal husna bihurmatim. Rabbi fanfa'na bibarakatim wahdinal husna bihurmatim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan salawat kita diterima oleh Allah dan diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duluan Kak itu Kak sate. Duluan biar nanti langsung makan. Kak sate dulu. Sate nanti. Itu bawa sama kita aja tuh. Bagaimana? Menjaga lidah, sahabat. Nikmat lidah diciptakan untuk kita agar kita bisa mempergunakannya dalam banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca Al-Qur'an, memberi petunjuk kepada hamba-hamba Allah yang lainnya, dan menyampaikan apa yang ada di dalam hati kita melalui lisan kita. Kemudian untuk mengajak kepada kebaikan, untuk mencegah orang daripada kemunkaran, itu gunanya lisan kita. Nah, tetapi namanya manusia, kita ini kadang-kadang lupa dan lalai. Diberikan lisan bukan untuk baca Quran, bukan untuk zikir, bukan untuk dakwah, tapi untuk hal-hal yang tidak baik. Dan ada 5 hal dengan lisan ini bisa menjerumuskan kita kesengsaraan di dunia sampai di akhirat kelak. Ada 5 hal apa saja? Di dalam kitab Hidayatul Bidayah kita akan belajar di sini. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, jika kita menggunakannya pada jalan yang tidak diperintahkan oleh Allah, tidak sesuai dengan tujuannya, maka berarti kita telah mengkufuri nikmat Allah lisan ini. Karena Allah kalau mau mengambil lisan kita ini langsung nggak bisa berkata-kata apapun. Dan berapa banyak saudara-saudara kita yang nggak bisa bicara dari kecil, sahabat. Ingin banget menyampaikan hatinya di dalam hatinya dengan lisan ini, yang ada di dalam pikirannya dengan lisan ini, tetapi tidak sanggup karena Allah berikan ujian, tidak bisa
berkata-kata. Maka dari itu tanda kita bersyukur, mari kita gunakan lisan itu untuk kebaikan, untuk mengajak orang kepada kebaikan, untuk mendakwahkan yang kemuliaan Allah, mendakwahkan kemuliaan Rasulullah, untuk mendakwahkan bagaimana indahnya surga, indahnya akhirat, dan akhirat selama-lamanya, dunia ini sementara. Oleh karena itu sadarlah bahwa lisan kita ini adalah anggota yang paling berperan dan paling menentukan di dalam keselamatan diri kita. Sesuatu yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam jurang api neraka adalah lisan kita. Maka dari itu kita berhati-hati dengan benar-benar. Kita jaga lisan kita dengan sekuat tenaga agar ia tidak menjerumuskan diri kita ke dalam jurang api neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajula la yatakallamu bil kalimati liyudhhika biha ashabahu fayahwi biha fi qa'ri jahannam sab'ina kharifa." Sesungguhnya seorang terkadang berbicara dengan kalimat yang lucu di hadapan teman-temannya. Lucu dalam ceramah misalkan. Lalu akibatnya tanpa disadari, tanpa diduga dia terjerumus ke dalam neraka jahanam yang kedalamannya sejauh perjalanan 70 tahun, sahabat. Ini diriwayatkan oleh oleh para sahabat, dan diriwayatkan pula di dalam hadis yang lain bahwa pada zaman Rasulullah SAW ada seorang yang mati syahid dalam peperangan membela agama Islam. Maka salah seorang itu berkata, beruntung dia mendapatkan surga. Lantas Rasulullah SAW bersabda, apa yang menjadikan engkau yakin tentang dia masuk surga? Mungkin saja dia telah berbicara dengan hal yang tidak bermanfaat, dan mungkin saja dia kikir dengan sesuatu yang tak terduga, yang tak berharga baginya, sehingga dengan itu dia terhalangi masuk ke surganya Allah. Yang syahid saja, yang dianggap syahid juga, kata Rasulullah, belum tentu kalau misalkan tidak bisa menjaga lisannya. Maka lisan kita ini sangat luar biasa, sahabat. Kita jaga sebisa mungkin. Kemudian apa saja yang membuat kita terjerumus dengan lisan ini ke dalam neraka dunia dan neraka akhirat? Yang pertama, berdusta. Dusta, bohong adalah cara ataupun tanda dari orang munafik, kata Rasulullah SAW. Yang kedua, di dalam kitab ini disampaikan, yang kedua adalah dengan lisan ini kita ingkar janji, dan ingkar janji itu juga tanda daripada munafik. Kita berjanji ke sana ke sini, janji ke anak kita, janji ke saudara kita, kemudian kita tidak tepati dengan sengaja berulang-ulang. Itu bisa jadi akan menghalangi kita masuk ke dalam surganya Allah, dan bisa jadi itu membuat kita hilang kebahagiaan hati kita. Rasulullah bersabda, salasun man kunna fihi fahuwa munafiq, wa in shoma wa shalla man idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khan. Ada 3 hal barang siapa melakukan salah satunya, maka dia adalah seorang munafik. Walaupun dia berpuasa, walaupun dia sholat, walaupun dia berbuat kebaikan, tapi kalau 3 hal ini dilakukan, maka termasuk orang yang munafik. Dan munafik ini adalah ada di keraknya api neraka. Apa yang 3 hal itu? Kata Rasulullah, jika berbicara dia berbohong, dia berjanji dia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat. Yang ketiga, lisan kita bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka di dunia dan neraka di akhirat. Yang ketiga adalah menggunjing. Jagalah lisan kita dari menggunjing. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjaga lisan kita dari menggunjing orang lain. Menggunjing itu menceritakan keburukan orang lain, tentang aib orang lain yang tidak ada kaitannya dengan publik, ya. Kemudian yang Rasulullah sampaikan, wala yaghtab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakulu lahma akhihi maitan fakari tumuh. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara sendiri yang sudah mati? Tentu kamu sangat merasa jijik. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12.
Kemudian yang keempat, berdebat dan berbantah-bantahan. Janganlah kita kotori lidah kita dengan berdebat dan berbantah-bantahan, karena hal itu akan menyakitkan orang lain, kemudian akan mengeraskan hati kita. Rasulullah SAW, wajadilhum billati hiya ahsan. Andai kata kita harus berdebat, maka debatlah dengan yang baik. Tapi sebisa mungkin kalau masalah-masalah kecil nggak usah berdebat aja. Karena berdebat dengan orang yang bodoh, yang tidak punya ilmu, pasti kita akan kalah, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau berdebat dengan orang yang berilmu, pasti kita akan menang, kata Imam Syafi'i. Maka berdebat dengan orang yang bodoh, karena tidak punya ilmu, kita hanya menghabis-habiskan waktu dan hanya bikin keras hati kita. Kemudian man tarakal miraa wa huwa mubtilum banallah lahu baitan fi rabadil jannah wa man tarakal miraa wa huwa muhiqqun banallah lahu baitan fi a'lal jannah. Barang siapa meninggalkan berdebat sedang dia memang bersalah, maka Allah membangun baginya istana di surga. Dan barang siapa meninggalkan berdebat padahal dia benar, maka Allah membangunkan baginya istana di surga yang paling tinggi. Sahabat-sahabat yang luar biasa, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dengan lisan ini kita bisa terjerumus ke dalam murkanya Allah, adalah memuji diri sendiri. Janganlah, katanya, janganlah engkau terbiasa memuji dirimu sendiri. Sesuai Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian menganggap suci dirimu menganggap paling suci kalian sendiri, karena Allah lebih tahu tentang orang yang bertakwa. Boleh kita menganggap diri hebat, suci, tidak punya dosa, orang lain mengagung-agungkan kita, memuliakan kita, tetapi Allah sangat tahu kebusukan kita, Allah sangat tahu dosa-dosa kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian menganggap suci diri kalian sendiri, karena Allah lebih tahu tentang apa yang tentang orang yang bertakwa. Ditanya kepada sebagian orang bijak, apakah sifat kejujuran yang paling buruk? Dia menjawab, kejujuran yang paling buruk adalah jika seseorang selalu menyebut kebaikan dirinya dengan sebenar-benarnya. Ketahuilah bahwa amalan tersebut justru mengurangi kehormatanmu di hadapan manusia dan menyebabkan murka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam adalah melaknat. Nah, jadi ada 6 ya, melaknat. Berhati-hatilah dengan jangan sampai engkau menggunakan lidahmu untuk melaknat sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaknat hujan, melaknat panas. Oh, panas banget ini, dilaknat. Makanan buatan ciptaan Allah dilaknat oleh kita. Kemudian yang ketujuh, mendoakan jelek pada makhluk yang lain. Jagalah mulut kita dari berdoa buruk kepada seseorang dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah akan sampai kepada kita. Jadi 7 hal ini lisan yang membuat kita sengsara di dunia dan di akhirat. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pada suatu ketika memasang batu di mulutnya agar mencegah dirinya berbicara kecuali jika terpaksa. Beliau pernah berkata sambil menunjuk mulutnya, inilah lidah yang menjerumuskan aku ke dalam banyak lembah kerusakan dosa. Maka dari itu berusahalah dengan sekuat tenaga untuk menjaga lidah kita, karena dialah penyebab yang paling dahsyat bagi kerugian kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu, mudah-mudahan kita dijauhkan dari 7 hal tersebut, 7 hal yang membuat kita terjerumus ke dalam nerakanya di dunia dan neraka di akhirat. Terima kasih Pak Ibnu Malik, Bu Samsiani, kemudian Ibu Dewi, Bu Tarmini, Ibu Susi, ada Ibu Meme, kemudian ada Pak Iskandar, Bu Samsiati, Ibu Lia, Kang Dirman, Pak Ari, Bu Dena, ada Pak Dodomi, Pak Saiful Bahri, Pak Rahman Basuki, Mpok Hamidah, Bu Novi, Bu Ria, ada Ibu Lucy Marni dari Padang, Pak Jaka, kemudian Ibu Rina, Ibu Istiana, Ibu Reni, Ibu Sumsumiati, Ibu Ermi, Ibu Mariati, Bunda Fadli, kemudian ada Ibu Lucy, Ibu Pak Yakub, ada Pak Salim, Pak Alim, ada Bu Neng, Pak Dadang, Bu Haryuti, ada yang lainnya.
Mudah-mudahan kita diberkahi, dituntun lisan kita oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa yang dulu-dulu mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Tapi mulai hari ini kita jaga, mudah-mudahan kita banyakin zikir, kita banyakin sholawat, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Masrifah, waalaikumsalam. Cilacap hadir. Barakallah.